Pemirsa, satu pemuda tewas terkena sabetan senjata tajam saat mengikuti tawuran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi tawuran dua kelompok warga ini terjadi diduga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Polisi memburu pelaku yang menewaskan korban. Aksi tawuran antar dua kelompok warga ini terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Didominasi para remaja dan anak di bawah umur, dua kelompok ini saling serang menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Bahkan sejumlah pelaku membawa petasan dan panah untuk mengancam lawannya. Para pelaku juga nekat mengeroyok seorang remaja 19 tahun hingga tewas dengan luka parah di bagian kepala dan dada. Tawuran terjadi dini hari saat seluruh warga sedang tertidur. Mereka ini sebenarnya saling kenal. Tentang permasalahannya apa, doakan kami lah untuk setelah pelakunya kami amankan atau kami tangkap, mungkin akan semuanya jelas. Jasad korban tewas dibawa ke RSCM untuk divisum. Polisi memeriksa 5 saksi dan memburu pelaku tawuran lain, termasuk yang menghabisi nyawa korban. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda pengendara motor menyerang dua remaja di warung kopi di Jember, Jawa Timur. Akibatnya satu korban terluka parah di bagian kepala. Diduga pengeroyokan ini salah sasaran. Sejumlah pemuda pengendara motor menyerang dua remaja di warung kopi pinggir jalan Desa Balung, Jember, Jawa Timur. Usai menganiaya, pelaku langsung kabur. Dua korban yang terluka dibawa warga ke rumah sakit Balung. Kami tak sengaja. Jadi sama ini wes anu ya, kabeh. Wes tak kabeh, berat kabeh. Korban mengaku tidak mengenal para pelaku dan tidak mengetahui penyebab dirinya dikeroyok. Diduga pelaku salah sasaran menganiaya korban. Pas langsung turun langsung ngebuk posisi tunggu nih. Langsung geblak kalau mboten sadar. Semen sama temannya berapa orang? 5. Kasus penganiayaan ini diselidiki aparat Polsek Balung. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Naas, 3 orang kritis mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Diduga api muncul akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Tiga pria ini kritis dan dalam penanganan khusus setelah rumah yang ditempatinya di Kampung Sindangwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat hangus terbakar. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Bermula saat korban sedang memasak cabai di pekarangan rumah dan tidak menyadari munculnya kepulan asap dari tabung gas 3 kg yang mengalami kebocoran. Saat itulah api dari kompor di pekarangan rumah menyambar dan dengan cepat merambat menghanguskan seluruh bagian rumah. Korban itu sedang masak di luar rumah, kemudian di dalam itu ada tabung yang bocor sehingga dibetulin. Kemudian tanpa diduga api menyambar tabung gas yang bocor itu. 3 korban kini dirawat di Rumah Sakit Prasetya Bunda. Warga dihimbau untuk berhati-hati dan tidak menyepelekan kebocoran gas karena dapat berakibat fatal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pelajar tewas saat memancing ikan di Taman Wisata Alam Lombok Tengah. Diduga korban terpeleset dan terjatuh dari atas tebing. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga histeris mengevakuasi satu pelajar yang ditemukan tewas di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Korban adalah warga Dusun Tambok, Kabupaten Lombok Tengah. Korban ditemukan tewas oleh seorang nelayan dalam kondisi mengapung di balik tebing. Bermula saat korban bersama 6 rekannya memancing dari atas tebing. Diduga korban hilang keseimbangan hingga terpeleset dan jatuh ke laut.
Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Insiden ini mengingatkan untuk berhati-hati saat beraktivitas di tempat yang curam untuk mencegah kecelakaan serupa. Dari Lombok Tengah, Muzakir iNews melaporkan. Bisa 2 bandar pengedar tembakau sintetis ditangkap polisi di Jatinegara, Jakarta Timur saat akan bertransaksi dengan pembeli. Di bagasi motor pelaku ditemukan lebih dari setengah kilogram tembakau sintetis. Oh iya, baunya bang. Iya. Ini apa namanya? Bukis ganja. Bukis ganja. Iya itu. Oh iya. Dicurigai, 2 pemuda yang berada di pinggir Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur digeledah tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali. Saat diperiksa, di saku celananya ditemukan paket kecil berisi tembakau sintetis. Namun saat digeledah di bagasi motor, polisi menemukan setengah kilogram tembakau sintetis. Di motor pemuda tersebut terdapat bahan sintetis terduga berjumlah setengah kilo. Dan ada beberapa timbangan gram juga di pemuda tersebut. Dan ada juga temuan bukti chat-chat transaksi 2 pemuda tersebut kepada pembelinya. Kedua pemuda ini dibawa ke Mapolres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 642 Kapuas berhasil menggagalkan penyelundupan 4 kg sabu dan 500 butir pil ekstasi asal Malaysia. Narkoba tersebut diselundupkan oleh 3 orang warga Pontianak melalui jalur tikus perbatasan untuk dibawa ke kota Singkawang, Kalimantan Barat. Itu apa? Nah, bukan. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 642 Kapuas memerintahkan 3 pria ini untuk membuka tas dan bungkusan yang mereka bawa saat melintas di Jalan Tikus perbatasan di Desa Sabunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dari penggeledahan terungkap ketiganya membawa 4 kg sabu dan 500 butir pil ekstasi siap edar asal Malaysia. Ketiga orang pelaku merupakan warga Pontianak yang bertugas sebagai kurir. Ketiganya ditangkap saat anggota Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas melaksanakan kegiatan ambus di sektor Jalan Tikus, Desa Sebunga, Kecamatan Aruk, Kabupaten Sambas. Selanjutnya ketiga tersangka dan barang bukti diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, nekat mengedarkan ganja seorang pria di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Mengelabui petugas, ganja disimpan di antara tumpukan genteng bekas di samping rumahnya. Junius Hotma terus mengelak saat ditangkap polisi di rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku terbukti mengedarkan ganja. Namun saat ditanya polisi, pelaku terus berkelit dan menolak menunjukkan lokasi penyimpanan ganja yang dijualnya. Geledahan pun dilakukan. Ganja terbungkus plastik putih disembunyikan pelaku di antara tumpukan genteng bekas di samping rumahnya. Kurang lebih 1 atau 2 on yang kita temukan di lingkungan rumah tersangka. Dan dia ini pengedar atau benar? Setelah kita interogasi, dia mengakui bahwa dia mengedarkan ganja dengan cara setelah beli dia kemudian diketeng-keteng. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi masih memburu pemasok ganja kering ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap iNews melaporkan. Pemirsa, nekat mengedarkan sabu WNA asal Perancis ditangkap polisi di Badung, Bali. Polisi juga mengamankan 3 senjata api beserta amunisinya di lokasi. WNA asal Perancis ini ditangkap setelah terbukti menyimpan sabu di tempat tinggalnya villa kawasan Kerobokan, Badung, Bali. Pelaku ditangkap setelah warga mencurigai adanya transaksi narkoba di lokasi.
Saat digeledah, polisi menemukan 4,81 gram sabu beserta alat hisapnya. Ditemukan juga senjata api jenis pistol dan laras panjang buatan Rusia dan Amerika beserta pelurunya. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dan penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pemirsa, waspadai pelaku begal dengan modus mencari tumpangan. Seorang pengendara motor terluka akibat dianiaya pelaku begal yang berpura-pura menumpang motor korban di Jalan Lingkar Selatan, Ring Road, Tuban, Jawa Timur. Korban sempat duel dengan pelaku saat berusaha mempertahankan motornya. Saminto dirawat intensif di RSUD Dr. R. Kusma, Tuban, Jawa Timur akibat luka parah di bagian kepala dan wajah. Pria 36 tahun warga desa Kebang Bilo ini dianiaya pelaku begal di Jalan Lingkar Selatan, Desa Sugiharjo, Tuban. Berawal saat pelaku yang baru dikenalnya meminta tumpangan pada korban saat mengendarai motor di Jalan Panglima Sudirman, Kota Tuban. Saat di jalan, pelaku minta berhenti turun dari motor dan tiba-tiba mencekik korban dari belakang. Korban sempat melawan hingga terjadi duel dan korban terjatuh di sawah. Pelaku lalu membawa kabur motor korban. Begal ya dengan modus minta diantar setelah ngopi kenal ya habis itu minta diantar. Setelah diantar nyampe di Ring Road ini, tiba-tiba si pelaku ini serta-merta memukul daripada si korban. Polisi masih menyelidiki pelaku begal dengan modus mencari tumpangan pengendara motor. Diingatkan agar pengendara lebih berhati-hati dan tidak memberi tumpangan pada orang yang baru dikenal. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat penampungan TKI ilegal di Pasar Rebo, Jakarta Timur digerebek polisi. Didapati 28 calon TKI ilegal yang akan diberangkatkan. Para korban nekat bergabung karena tergiur dengan gaji besar. Tempat penampungan TKI ilegal di sebuah rumah 2 lantai Jalan Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur digerebek petugas. Ini dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas di rumah tersebut. Didapati 28 calon TKI ilegal yang sudah 15 hari tinggal di rumah ini. Sedangkan 3 orang lainnya telah berangkat. Para korban tergiur bekerja karena diiming-imingi gaji lebih dari 4 juta rupiah per bulannya. Apa tuh Bu sponsornya? Sponsornya dari daerah Malang. Ibu ini kerja di mana Ibu? Dan berapa ya gaji yang ditawarkan? Ya, gajinya 1.200 mau ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Badan Pelindung Pekerja Migran menegaskan pemerintah telah menutup pemberangkatan TKI ke negara Timur Tengah sejak 2015 silam. Jika ada oknum yang menawarkan pemberangkatan pekerja, dipastikan ilegal. Di tempat ini ada penampungan bagi PMI yang akan diberangkatkan ilegal dan ternyata 3 sudah diberangkatkan. Nah, 32 ya kita selamatkan. Seluruh korban dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center untuk mendapat pendampingan khusus. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Binjai, Sumatera Utara pura-pura mati. Ini dilakukan untuk mencairkan uang santunan kematian dari asuransi sebesar 90 juta rupiah. Perusahaan asuransi baru curiga setelah pelaku memalsukan kematian istrinya. Hari Mulyadi ditangkap polisi setelah aksi curangnya memalsukan surat kematian untuk perusahaan asuransi di Binjai, Sumatera Utara terbongkar. Hari nekat melakukan kecurangan dibantu istrinya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pria 42 tahun ini membuat surat keterangan dirinya sudah tewas akibat kecelakaan lalu lintas dan mengajukan klaim ke perusahaan asuransi agar uang santunan kematian 90 juta rupiah cair. Perusahaan curiga setelah pelaku kembali mengajukan surat keterangan kematian istrinya yang setelah diperiksa ternyata palsu. Uang hasil penipuan digunakan pelaku untuk berlibur bersama keluarga dan memperbaiki rumah. Namanya?
ada kebutuhan mendesak ya, jadi saya buat aja gitu, gimana kan jadinya seperti main main judi lah gitu, 50-50, syukur cair nggak syukur gitu, ya udah gitu. Karena kan kalau asuransi itu kan biasanya kan mereka checking dulu baru bisa dana cair. Di mana perkara yang terjadi adalah membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penipuan. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal, iNews melaporkan.